saya akan menjelaskan tentang matematika yang berjudul kumpulan yang diteraskan pembahasan pengampu Ibu Fatma Sofia MPD. Selamat menikmati. Oke, halo semua teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang himpunan. Ya, betul, himpunan. Himpunan ialah kumpulan atau perkumpulan yang dimana jika ia didefinisikan, dia dapat dijangkau, diukur, serta dapat dipahami. Nah, pengertian panjang tentang himpunan ini ialah kumpulan benda atau objek yang dapat terdefinisi dengan jelas. Nah, sekali lagi ya teman-teman, terdefinisi dengan jelas. Seperti yang saya katakan tadi, yang dimana dia dapat diukur, dapat dipahami dengan penjelasan masing-masing, terutama dengan jelas. Oke, nah contoh himpunan itu apa saja? Nah, contoh himpunan itu ada dia seperti kumpulan anak yang lahir di bulan Agustus. Nah, kumpulan anak yang lahir di bulan Agustus. Nah, di sini sudah terprediksi bahwa di bulan Agustus saja. Di bulan Agustus. Tidak mungkin dia berada di bulan April, tidak mungkin dia berada di bulan November, tidak mungkin dia berada di bulan Januari April. Nah, yang kedua itu ada kumpulan buah yang diawali dengan huruf M. Nah, contohnya seperti apa saja? Contohnya seperti mangga, manggis, markisa, dan melon. Nah, itulah dia yang diawali dengan huruf M. Nah, ini terkhusus dia dengan huruf yang diawali dengan huruf M. Kemudian lanjut yang ketiga yaitu kumpulan binatang yang berkaki dua. Nah, di sini sudah dapat dia dibedakan, berarti kaki 4, kaki 6, kaki 8 tidak termasuk. Nah, yang berkaki dua itu apa saja contohnya? Contohnya bisa seperti angsa, bebek, ayam, serta burung. Oke, nah yang terakhir itu ada kumpulan siswa laki-laki. Nah, di sini sudah jelas yang dimaksud itu adalah siswa laki-laki, yang dimana semua pastinya laki-laki, tidak mungkin terdapat di sana perempuan. Nah, inilah yang dimaksud dengan himpunan. Nah, adakah perkumpulan yang tidak masuk ke dalam himpunan? Ada, contohnya perkumpulan atau himpunan yaitu kumpulan orang kaya, kumpulan orang pandai, dan kumpulan mata pelajaran yang disukai, serta kumpulan makanan lezat. Kata kaya, kata pandai, kata disukai, serta kata lezat ini memiliki tahapan-tahapan pada objeknya masing-masing. Contohnya kaya, kalau kita mengatakan bahwa kaya itu pasti memiliki harta mana-mana, memiliki rumah yang megah, serta dan yang lain-lain. Nah, ada satu orang lagi berpendapat bahwa kaya itu ketika dia sudah memiliki harta satu saja. Nah, kemudian ada lagi orang yang berbicara bahwa kaya itu adalah definisi orang yang suka memberi. Nah, jadi kaya di sini tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Kaya itu bertahap. Nah, begitu juga dengan pandai-pandai. Seseorang atau bahkan seorang manusia itu memiliki tingkat IQ yang berbeda-beda. Nah, contohnya ketika kita menanyakan kepada teman kita 1 tambah 1 berapa? 2. Nah, kamu mengatakan dia pandai. Nah, pada intinya memang 1 tambah 1 itu adalah 2. Kita tidak dapat mendefinisikan kata pandai ini secara umumnya. Jadi dia termasuk perkumpulan, tetapi dia tidak termasuk ke dalam himpunan, karena himpunan tadi adalah yang dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, itulah dia seputaran tentang himpunan. Sekarang kita sama-sama belajar tentang penulisan himpunan. Nah, penulisan himpunan itu seperti apa? Nah, penulisan himpunan itu yang pertama dia harus menggunakan huruf kapital. Nah, huruf kapital letaknya di mana, Kak? Nah, huruf kapital itu contoh letaknya itu dia selalu berada di awal. Contohnya itu ada komponen A dan B. Ini lagi yang disebut dengan huruf kapital, diawali dengan huruf kapital. Nah, ini pertama. Nah, kemudian dia dihubungkan dengan tanda sama dengan. Nah, inilah dia, tanda sama dengan. Namun sama dengan yang kakak tulis di sini itu dia berarti adalah, bukan sama dengan artinya. Arti dari tanda dua ini ialah adalah, bukan lagi sama dengan. Oke, lanjut. Yang ketiga, menggunakan kurung kurawal. Nah, kurung kurawal ini seperti apa, Kak? Kurung kurawal ini seperti ini. Nah, itulah. Dia adalah pembatas untuk himpunan. Contoh, kita pertama sudah menggunakan huruf kapital, masuk ke menggunakan tanda sama dengan atau yang kita sebut dengan adalah, kemudian dari dua tanda kurung kurawal. Nah, ini ya. Nah, langkah yang terakhir itu ialah dipisahkan dengan tanda koma antar anggota. Nah, contohnya itu kita buat saja himpunan dari angka 1 sampai angka 10. Nah, kita buat angka 1 kita berikan koma. Karena tadi definisi yang terakhir itu dipisahkan dengan tanda koma antar anggota. Nah, inilah definisinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
10. Nah, kita tutup lagi. Jika sudah selesai, kita tutup dengan tanda kurung kurawal lagi, karena dia setelah selesai diawali dengan tanda kurung kurawal dan diakhiri dengan tanda kurung kurawal. Nah, sama juga seperti B. Misalnya kita mau buat himpunan nama-nama siswa laki-laki. Nah, contohnya seperti apa? Jadi langkah pertama kita buat dia angka atau huruf kapital. Yang kedua kita buat tanda sama dengan atau adalah. Jadi ketika dibaca ini adalah B adalah. Nah, kurung kurawal ini dilambangkan dengan himpunan. B adalah himpunan. Nah, himpunan apa misalnya? Rudi, koma, Kono, koma, kemudian ada Udin, koma, dan ada Ria. Nah, itu ketika telah selesai dengan tanda kurung kurawal. Nah, inilah dia penyebutan atau penulisan pada himpunan. Oke, masuk kita kepada menyatakan himpunan. Nah, menyatakan himpunan ini tentu dengan 3 cara, yaitu dengan menyebutkan anggotanya, yang kedua dengan menuliskan sifat-sifatnya, serta yang ketiga menuliskan notasinya. Nah, bagaimana itu yang disebut dengan menyebutkan anggotanya? Nah, yang dimaksud dengan menyebutkan anggotanya ini, misal kita tulis dulu contoh yang A, yaitu menyebutkan anggotanya. Menyebutkan anggota. Contohnya seperti apa Kak? Contohnya seperti ini, ada dua himpunan A dan himpunan B. Nah, himpunan A dan B ini saling menuliskan di salah satu atau di keduanya anggotanya masing-masing. Contohnya misalnya himpunan A itu adalah himpunan bilangan bulat yang kurang dari 4. Berarti kalau himpunan bilangan bulat yang kurang dari 4 itu dia ada angka 1, angka 2, dan angka 3, karena dia bilangan asli yang kurang dari 4. Berarti kita menuliskannya itu saja. Artinya tutup ketika selesai. Nah, yang kedua kita bisa menulisnya dengan himpunan bilangan asli yang kurang dari 10 atau yang kurang dari 8, yang kurang dari 10 aja. Berarti kita menuliskan di sini bilangan asli kan bilangan yang 1 hingga seterusnya. Misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini berarti ya ada 2 macam himpunan. Himpunan A adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 4, sedangkan himpunan B adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 10. Nah, itulah yang disebut dengan menyebutkan anggotanya. Nah, kalau yang kedua Kak, menuliskan sifat-sifatnya, maksudnya menuliskan sifat-sifat ini bagaimana? Nah, itu tadi yang seperti yang saya katakan tadi, contoh pertama teman-teman. Ini contoh pertama. Dan ini yaitu menuliskan anggotanya. Nah, bagaimana dengan menuliskan sifat-sifatnya? Nah, tadi kan kita sudah menyebutkan sifat-sifatnya, yaitu bilangan asli. Nah, itu adalah sifatnya. Nah, sedangkan ini adalah anggota atau angkanya. Nah, sifatnya tadi adalah bilangan asli. Jadi kita bisa menuliskan di sini. Nah, kita bisa menuliskan di sini. Misalnya tadi A. Ini sama teman-teman, ini sama. A itu adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 4. Bilangan asli yang kurang dari 4. Nah, di sini kita menyebutkan kalimatnya, ada menuliskan sifat-sifatnya. Kalau menuliskan anggotanya tadi, itulah kita sebut tadi di anggotanya ada 1, 2, 3. Nah, kemudian tadi yang B adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 10. Nah, himpunan bilangan asli yang kurang dari 10. Nah, ini yang disebut dia dengan menuliskan sifat-sifatnya. Kemudian masuk kita ke yang ketiga, yaitu ada dengan menuliskan notasi. Menuliskan notasi. Nah, contoh kita masih pada contoh pertama tadi ya. Ada himpunan A dan himpunan B. Nah, di sini dengan kata notasi ya teman-teman, notasi.
Cara pengerjaannya itu tidak sama, sebenarnya sama. Di sini ada A dan B. Nah, kemudian kita menuliskan X. Nah, kenapa Kak ada X1X? Nah, di sini ini adalah notasinya. Yang dimana yaitu adalah A adalah anggota X, yang dimana X adalah bilangan asli. Kalau nggak usah pakai tulisan lagi, yang dimana X kurang dari 4. Nah, seperti ini. Nah, kemudian yang B-nya kita bisa menuliskannya seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan notasi ulangan pertemuan. X ini dia tetap dibaca X, dan tanda yang panjang ini yang dimana ini yang dibaca yang dimana X kurang dari 4, yang dimana itu adalah bilangan asli. Kembali ke pokok tadi, adalah bilangan asli. Nah, inilah dia tentang menyatakan himpunan, yaitu dengan menentukan anggotanya, menuliskan sifatnya, serta menuliskan anggota-anggotanya dan menuliskan notasinya. Ya, kita lanjut lagi. Nah, kita masuk lagi, yaitu ada himpunan kosong. Nah, apakah yang dimaksud dengan himpunan kosong ini? Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggotanya dan dilambangkan seperti ini. Nah, kita akan adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Dilambangkan seperti ini. Nah, inilah yang dimaksud dia dengan himpunan kosong. Oke, contohnya seperti apa Kak? Contohnya itu dia seperti contohnya A adalah himpunan atau anggota anak SD kelas 7, anak SD kelas 4, kelas 4 yang usianya Nah, anak kelas 4 SD atau anak SD kelas 4 yang usianya di bawah 7 tahun. Nah, seperti yang kita tahu, ketika ia sudah kelas 4 SD tentu saja umurnya sudah 9 tahun, karena anak SD menerima kelas 1 itu sudah berusia 6 tahun ya teman-teman. Kita hitung saja, 6 di kelas 1, 7 di kelas 2, 8 di kelas 3, dan di kelas 4 itu dia berumur 9 tahun. Nah, jadi di sini dia tidak terdefinisi dengan jelas. Dia tidak mempunyai anggota. Untuk himpunan kosong itu himpunan yang tidak memiliki anggota. Inilah dia yang maksud dengan himpunan kosong. Ya, ada himpunan bagian. Contohnya seperti apa kita himpunan bagian? Himpunan bagian itu bisa kita contohkan seperti ini teman-teman. Kita menuliskan ada himpunan A dan himpunan B dan ada himpunan C. Nah, di sini kita menuliskan ada dulu. Misal di A ada angka 1, 2, 3. Nah, di A itu ada dia angka 1 sampai dia angka 10. Nah, pada B kita menuliskannya himpunan bilangan genap misalnya. Berarti dia ada 2, ada 4, ada 6, ada 8, dan ada 10. Nah, dan pada C kita menuliskannya dia adalah himpunan bilangan ganjil. Nah, kita bisa menuliskannya 1, 3, 5, 7, 9, 10. Nah, seperti ini ya. Ada dia dengan himpunan bagian-bagian. Nah,
yang dimana ketiga ini saling berkaitan. Himpunan A tentang bilangan asli, himpunan B dia tentang himpunan bilangan genap, dan C itu ada himpunan bilangan ganjil. Jadi dia termasuk di ya teman-teman ya. Ini bilangan genap, nah ini bilangan ganjil, dan ini bilangan asli untuk keseluruhannya. Nah di sini kita bisa membuat lambang. Bisa membuat lambangnya seperti ini. Contoh yang A ya kan, yang A itu kita bisa membuatnya ini D titik-titik A dan C titik-titik B serta A titik-titik D. Nah apa ini Kak yang kakak buat ini Kak? Nah ini bisa kita prediksi. Nah kan tadi B itu merupakan himpunan bagian dari A enggak? Atau dia bagian sini? Nah tentu saja dia himpunan dari bilangan A, karena bilangan 2, bilangan 4, bilangan 6, bilangan 8, dan 10 itu dia berada pada A. Jadi bisa kita menuliskannya B itu merupakan B merupakan himpunan dari A. Ini lambang dari himpunan bagian B, gitu ya, kayak huruf C. Nah, jadi kita membacanya himpunan B merupakan himpunan bagian dari himpunan A, betul kan teman-teman? Nah, himpunan C, apakah himpunan C ini merupakan himpunan dari himpunan B? C, apakah merupakan himpunan dari himpunan B? Tentu tidak. Jika kita tidak, kita bisa tulisnya dengan ini lambangnya. Teman-teman. Nah, kemudian apa? Himpunan A, apakah dia merupakan himpunan bagian dari himpunan B? Tentu saja jawabannya ya. Karena di himpunan A ini, di himpunan B pun ada dua angka yang sama, angka 4, angka 6, angka 8, dan angka 10. Nah, inilah yang dimaksud dia dengan himpunan bagian. Kita sudah membahas tentang himpunan bagian, himpunan kosong. Nah, sekarang kita masuk ke himpunan semesta. Nah, apa sih yang dimaksud dengan himpunan semesta ini? Himpunan semesta adalah himpunan yang membuat semua anggota yang dibicarakan. Nah, contohnya seperti apa? Oh, jangan dulu contohnya. Himpunan semesta ini dia dilambangkan dengan X. Lambangnya adalah X. Nah, tadi di sini adalah himpunan yang membuat semua anggota yang dibicarakan. Anggota yang dibicarakan. Nah, contohnya itu seperti apa Kak? Contohnya itu kita bisa menuliskannya di sini. Semisal dia itu ada S, kita di sini karena dia jadi X di sini. Kita buat angka S. Kita buat dulu S. Sehingga di awal itu dia N. Itu di sini kita membuat huruf S di awal. Huruf S, ya. Nah, di sini kita menuliskan contohnya ya sama seperti tadi masih dalam bilangan asli. Ada angka 1, angka 2, angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 10. Kemudian kita menutupnya dengan tanda kurang. Nah, di sini jadi himpunan semestanya itu adalah bilangan asli. Nah, yang bisa jadi kita ini kan tadi kalau yang ini kalau dia angka atau banyak macam-macamnya itu dengan menyatakan atau menuliskan anggotanya. Kita bisa dengan menuliskan sifatnya tadi kan, bisa dengan tiga cara. Nah, kita di sini membuatnya ini bisa jadi dia bilangan. Ini S adalah himpunan bilangan asli, dan S bisa jadi bilangan Nah, ini dengan menyatakan anggotanya ini dengan sifat-sifatnya. Nah, jadi semesta itu dia begini contohnya ya. Dia ada angka serta sifatnya bilangan asli dan bilangan bulan. Makanya itu seperti kita membuat dulu kotak besar ini. Sampai kawan di situ. Ini aja.
Nah, kotak yang besar ini kita menyebutnya dengan semesta, yang dimana dia belum ada komplement A dan komplement B. Kita menuliskan lambangnya itu di sini, yaitu S. Kenapa ini? Nah, kita menuliskan itu di sini S. Nah, kemudian kita masukkan ketika ada soal yang kita masukkan di sini komplement A dan komplement B. Nah, di sini di A inilah semua anggota si A, dan si B inilah anggota si B. Contohnya seperti apa tuh, Kak? Nah, contohnya itu kita bisa menuliskan seperti semestanya itu bilangan asli 1 sampai 9. Nah, 1 sampai 9. Kemudian komplement A anggotanya apa saja? Kita bisa membuatnya bilangan asli yang kurang dari 5. Berarti kita menuliskannya 1, 2, 3, dan 4. Karena bilangan asli yang kurang dari 5. Kemudian kita bisa saja menuliskan komplement D. Komplement D yang dimana simpen anggotanya ada, kita bisa menyebutnya dengan bilangan asli yang dimulai dari 3 dan 4 sampai 7. Berarti bilangan asli yang dimulai dari 3 hingga 7. Berarti kita menuliskannya 3, 4, 5, 6, 7, habis. Nah, inilah yang dimaksud. Nah, inilah yang dimaksud dengan komplement A dan komplement B. Nah, mari kita tulis dia komplement A, yaitu anggotanya si A. Anggota si A tadi kita bisa melihat ada 1, kita tuliskan 1, ada 2, ada 3 dan 4. Nah, 3 dan 4 ini di B juga ada, jadi kita menuliskannya 3 dan 4. Kemudian anggota si B 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, di sini sudah kita menuliskan karena dia ada di anggota A dan di anggota B, jadi kita meletakkannya di antara keduanya. Nah, jadi sisanya ada 5, 6, dan 7. Operasi himpunan ini dia ada 3 macam. Apa salahnya di sini kan? Dia nggak nampak. Nampaknya itu. Di sini dia nampak di. Di tangan orang jalan baru. Dan dimana dia itu ada irisan, ada gabungan, dan ada selisih. Nah, irisannya kita buatnya. Nah, irisan itu adalah anggota yang sama. Nampak laksana. Sedangkan gabungan itu adalah anggota yang ada di A dan B. Ada tahu kan kuat ini salahnya. Sedangkan selisih adalah A yang adalah anggota yang ada di A saja. Selisih adalah anggota yang ada di satu element dan lain. Setelah mengetahui operasi himpunan itu ada 3 macam, kita bisa membuat langsung lambangnya. Gambar irisan itu adalah seperti N. Lambangnya sedangkan kalau gabungan itu dia putar balik dan selisih itu tanda setengah. Ini adalah lambang-lambang dan operasi. Satu, yang pertama irisan. Kita bisa membuat contoh seperti ada diagram Venn. Diagram Venn-nya kita bisa membuat seperti ini. Ini ada himpunan semestanya. Nah, kita bisa menuliskan di sini. Contohnya itu ada semestanya itu seperti ini. 1, 2, 3, 4,
di sini anggota semesta itu kan ada 2, 1, 3. Kita menuliskan terlebih dahulu anggota di A. Nah, anggota di A itu, jangan dulu. Kita lihat dulu yang sama itu ada dia angka 3 dan 4 di A dan 3 dan 4 di B. Nah, ini yang sama teman-teman. Nah, jadi kita membuat dulu anggota yang ada di A. Anggota yang ada itu 1, 2, 3 dan 4. Nah, itu samanya 1, 2, 3 dan 4. Sedangkan B dia ada 3, 4, 5, 6, 7. Nah, apa saja yang tidak termasuk di sini? Berarti semestanya yang tidak termasuk itu adalah 8 dan 9. Jadi kita menuliskannya di luar karena dia tidak ada pada himpunan A dan tidak ada pada himpunan B. Jadi bisa menulis di sini 8 dan bisa saja kita menulis di sini. Nah, jadi kan tadi yang dimaksud dengan irisan itu adalah anggota yang sama. Nah, di mana? Berarti A adalah irisan B, yang dimana irisannya itu adalah 3 dan 4. Ini yang dimaksud dengan irisan yang sama. Berarti kita bisa mencari berarti dia yang samanya ini, yang dimana mereka berjumpa 3 dan 4. Jadi dibuatnya dia A adalah irisan dari B yang dimana yaitu adalah 3 dan 4. Nah, sudah masuk kan ke irisan, kita masuk lagi ke gabungan. Jadi kita dibantu. Semestanya sebesar ini. Semestanya itu sebesar tadi sebentar juga. Sedangkan B ada 3, 4, 5, 6, dan 7. Kan? Jadi kalau dia gabungan itu adalah semua anggota yang ada di A dan di B. Nah, berarti dia ada di 2 himpunan ini karena dia adalah himpunan A dan himpunan B. Berarti anggota dari kedua. Jadi cara penyelesaiannya itu A adalah gabungan dari B, di mana yaitu adalah 1, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, 6, dan 7. Inilah dia yang dimaksud dengan gabungan. Nah, 8 dan 9 dia tidak termasuk karena dia bukan himpunan A dan bukan himpunan B, tetapi dia adalah himpunan semesta karena dia dari himpunan semesta. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, yaitu ada selisih.
selisih tadi itu adalah anggota yang ada di satu elemen. Nah, contohnya itu gimana? Kita tuliskan dulu anggotanya dulu. Anggota si A misalnya ada anggota si A itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita menuliskannya dengan teman-teman. A itu selisihnya adalah sama dengan, nah di sini kan yang ada di satu elemen, berarti tadi kan itu anggota yang ada di satu elemen. Berarti kalau dia A, berarti anggota yang di A atau A selisihnya B, atau A adalah selisih B. Berarti di sini anggota A saja yang kita tulis, yaitu jangan ada termasuk ke dalam kedua ini, tambahkan anggota yang ke B. Jangan ada anggota campuran dan anggota A selisih B. Dan berarti dia anggota A selisih si A, karena dia A adalah selisih B. Jadi yang kita tulis itu adalah 1 dan 2. Nah, ini adalah A selisih B. Nah, coba dulu kalau B selisih A. Nah, kalau B selisihnya A sama seperti tadi, jangan ada yang campuran atau bahkan yang asli dari komplemen A. Berarti dia yang asli dari komplemen B, karena yang ditanya adalah B adalah selisih B. Maka kita menuliskan yang asli pada komplemen B. Ada dia 5, ada dia 6, dan ada dia 7. Jadi kita tuliskan 5, 6, dan 7. Nah, ini sudah kan B selisih B. Oke.